Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Ya, di tengah ketidakpastian yang paling pasti adalah Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk pemeliharaan, untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih. Kami akan membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya biar Tuhan menolong. Sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Ayatnya yang ke-20, satu ayat saja. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara bisa memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul sapaan pastoral pagi hari ini dengan malam sesudah malam Natal tetaplah gelap. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 20 merupakan akhir dari narasi atau cerita mengenai para gembala-gembala. Awal cerita ini, saudara-saudara, dimulai dengan penjelasan bahwa para gembala-gembala itu sedang menjaga domba mereka di waktu malam. Di malam yang pekat, di malam yang gelap. Bukan hanya karena memang malam itu adalah atau berada dalam kondisi malam hari, tetapi memang di saat itu kehidupan orang Israel itu gelap dan suram, saudara-saudara. Karena mereka berada dalam penganiayaan, penjajahan bangsa Romawi. Di tengah kegelapan kehidupan, kegelapan malam yang pekat, saudara-saudara, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan membawa pesan. Bersama dengannya ada ribuan, bahkan banyak sekali. Alkitab tidak mencatat jumlah, hanya mengatakan dalam jumlah yang besar, bala tentara sorga memuji Allah. Malam yang gelap itu seketika menjadi terang sekali dan penuh sukacita. Para gembala itu baru saja mengalami suatu perjumpaan yang ilahi dengan malaikat Tuhan. Yang sangat luar biasa perjumpaan itu. Yang lebih luar biasa lagi, ketika mereka pergi melihat anak yang lahir atau Yesus Kristus yang lahir. Seperti yang dikatakan malaikat, mereka melihat seperti fakta yang sudah disampaikan oleh malaikat. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh malaikat adalah fakta yang terjadi, yang ditemukan oleh para gembala. Ayat 20 menjelaskan kepada kita ketika para gembala itu baru selesai melihat bayi Yesus. Mereka mengatakan, narasi Lukas mengatakan demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka melihat sebuah fakta, mendengar informasi yang benar dan melihat fakta sesuai dengan informasi. Jadi malam itu begitu sukacita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setelah malam itu, malam-malam kemudian menjadi baik? Tidak, saudara-saudara. Malam sesudah malam Natal, tetaplah malam yang penuh kegelapan dan malam yang suram. Bahkan ada banyak pembunuhan sehingga Yusuf dan Maria harus berpindah-pindah tempat untuk melindungi diri mereka dan melindungi Yesus Kristus yang masih kecil itu. Malam-malam mereka masih gelap. Bahkan selama puluhan tahun malam mereka masih gelap. Jadi apa arti malam Natal? Malam Natal berarti malam pengharapan di tengah kegelapan. 30-an tahun lebih setelah malam Natal. Saudara-saudara, kemudian Yesus mati di kayu salib dan melucuti kegelapan dan mengalahkan berbagai kesuraman. Disitulah harapan yang terang benderang bersinar dan menuntun langkah manusia.
Di tengah malam yang gelap itu, bahkan ketika kita tidak mampu meraba, melihat, menerka-nerka, Allah sedang bekerja untuk membawa terang yang sempurna. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat Natal kita akan segera lewat. Suasana Natal akan segera lewat. Tetapi kegelapan masih menutupi dunia. Pandemi COVID masih membunuh banyak orang. Masih menyiksa ekonomi. Pandemi COVID-19 masih membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Malam sesudah malam Natal masih gelap dan tidak pasti. Tetapi seperti malam Natal, di tengah kegelapan itu, ribuan tahun yang lalu ketika Yesus lahir, di tengah kegelapan dan seolah-olah tidak berpengharapan itu, Allah bergerak aktif untuk membawa terangnya yang sempurna. Karena itu meski di tengah kegelapan dan seolah-olah di dunia yang tidak berpengharapan ini, kita perlu melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bergerak aktif untuk menjaga, untuk menaungi, untuk menopang, untuk memperhatikan dan melindungi kita. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya malam yang gelap, kiranya kegelapan hari ini tidak menutupi terang yang sempurna yang sedang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah malam kami yang gelap, di tengah kehidupan kami yang suram dan tidak pasti, biarlah terang-Mu bersinar, bercahaya, menuntun dan terus menuntun langkah hidup kami. Seperti kata Daud, biarlah firman-Mu menuntun kami di dunia yang gelap. Biarlah terang-Mu Tuhan menuntun kami. Di tengah kelemahan kami kuat. Karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat menjalani hari ini. Meski di tengah malam, di tengah kehidupan, di tengah kegelapan dan kesuraman, Allah terus bekerja secara aktif untuk menjaga, melindungi, dan membimbing kita. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.